Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah sampai di PJJ ke-9. Ini sudah mulai siklus pelaporan. Jadi kalau kita bisa bagi 3 kelompok besar di modul-modul yang ada di SIAP, ya, setelah yang pertama dulu adalah konsepsi SIAP, kemudian overview, sakti sepan, ya, lalu kita masuk ke modul penganggaran atau modul anggaran. Lalu di kelompok modul pelaksanaan itu ada komitmen, bendahara, pembayaran, kas, dan penerimaan. Ya, di PJJ 9 ini kita sudah mulai kelompok modul pertanggungjawaban atau pelaporan, di mana kita mulai dari modul aset tetap. Yang mana modul aset tetap ini merupakan modul yang digunakan untuk menatausahakan dan mengakuntansikan barang milik negara yang berupa aset tetap dan aset tak berwujud. Ya, sebagaimana biasa ini dasar hukumnya ada undang-undang atau paket undang-undang keuangan negara nomor 17, nomor 1 dan nomor 15, kemudian ada PMK 181 tentang penatausahaan BUMN. Ya, karena yang akan kita bahas nanti di modul aset tetap dan modul persediaan ini tentang barang milik negara. Ya, jadi di 2 pertemuan PJJ 9 dan 10 itu kita bicara tentang barang milik negara. Apa kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Bahwasanya di antara kegiatan yang dilakukan pada waktu kita mengeksekusi pelaksanaan anggaran itu salah satu atau di antara bentuknya berupa barang milik negara. Jadi ada yang di antara kegiatan itu yang outputnya ada yang berupa jasa, ada yang berupa barang. Nah, yang berupa barang ini kita akan bahas dalam 2 pertemuan, yaitu di modul aset tetap dan modul persediaan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pengantarnya, di mana di sini ada istilah pengguna anggaran atau pengguna barang. Ini siapa sih PAPB ini? PAPB ini adalah menteri atau pimpinan lembaga non kementerian, ya, di mana di antara tugas, ya, pengguna barang itu adalah mengelola barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Ya, hampir dipastikan semua kementerian lembaga itu punya barang milik negara. Minimal mereka punya barang yang masuk kategori alat dan mesin. Ya, walaupun ada yang tidak punya tanah, tidak punya gedung karena dia numpang, tapi minimal mereka punya meja, kursi, ya, laptop. Nah, itu masuk kategori BUMN. Ya, bentuknya aset tetap, akunnya di pramesin. Lalu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, ya, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang dipimpinnya berwenang untuk yang pertama menggunakan BUMN, yang kedua menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan BUMN. Nah, pengelolaan BUMN itu di antaranya nanti adalah penetapan status penggunaan, kemudian pemanfaatan barang, kemudian pengawasan dan pengendalian barang, ya, lalu proses penghapusan dan seterusnya. Baik, kemudian sekarang yang ada di BUN. Yang ada di BUN itu kita sebutnya sebagai pengelola barang. Kalau tadi di KL pengguna, maka kalau di BUN terkait dengan barang negara itu sebutannya pengelola barang. Di mana, ya, Menteri Keuangan selaku BUN, ya, berwenang diantaranya menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan BUMN. Maka tadi ada PMK 181 tahun 2016 terkait dengan penatausahaan BUMN. Di antaranya di situ ada siklus penghapusan BUMN.
Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 di sana disebutkan pengertian BUMN secara garis besar dari sisi perolehannya ada dua. Yang pertama diperoleh atas beban APBN. Ya, artinya apa? Satker sebagai entitas yang mempunyai BUMN itu menganggarkan di DIPA mereka yang kemudian ya anggarannya itu akan digunakan untuk memperoleh atau meningkatkan BUMN. Ya, nanti identik di sana ada belanja modal untuk yang berupa aset tetap dan aset tak berwujud, atau identik belanja barang persediaan untuk yang berupa barang persediaan. Itu yang pertama, ya dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Ya, karena nanti konsep di aplikasinya itu bukan hanya pembelian. Ada yang kita sebut dengan penyelesaian pembangunan langsung, itu yang dibangun langsung jadi tanpa melalui termin-termin. Ada yang dengan cara perolehan konstruksi dalam pengerjaan, itu yang diperoleh dengan cara perolehan dengan termin-termin. Ada yang pengembangan langsung, upgrade, ya pengembangan langsung. Ada belanja yang digunakan untuk mengembangkan aset, bisa dikapitalisasi karena dia berpotensi menambah masa manfaat, kapasitas atau kualitas dan nilainya di atas sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi. Yang kedua, BUMN itu perolehannya berasal dari perolehan yang sah. Apa saja itu? Ya, contohnya yang dari hibah atau dari donasi. Ya, ada satker memperoleh barang dari entitas lain di luar pemerintah pusat. Contohnya dia memperoleh dari Pemda, itu namanya hibah. Atau memperoleh dari luar negeri, ya, atau memperoleh dari swasta atau dari masyarakat, yaitu namanya hibah. Tetapi kalau diperolehnya berasal dari satker lain itu bukan hibah, tapi itu nanti masuk transaksi antar entitas, ada yang kita sebut dengan transfer masuk. Ya, beda transfer masuk dengan hibah. Kalau transfer masuk itu sesama entitas pemerintah pusat, ya, sesama satker pusat. Kalau hibah itu bukan berasal dari satker, tapi berasal dari Pemda atau luar negeri, atau swasta, atau masyarakat. Di mana nanti insya Allah akan disampaikan oleh kelompok yang akan maju di kesempatan malam ini, mekanisme ketika ada satker memperoleh hibah berupa barang langsung, ya. Nanti ada mekanismenya, yaitu meregisterkan ke DJPPR, ya 1R, register, dan 1B mengesahkan barang itu ke KPPN melalui mekanisme MPHLBJS, ya. Memo pencatatan hibah langsung barang jasa surat berharga. Ya. Kemudian apalagi yang dari perolehan sah, yaitu barang-barang yang atas ketentuan undang-undang itu dijadikan barang milik negara. Contohnya barang-barang X, ya, milik penjajah, ya Belanda, Jepang dan seterusnya, atau ex Cina, di mana barang-barang itu kemudian diterapkan sebagai milik negara. Banyak di antara peninggalan Belanda, contohnya istana-istana itu, gedung-gedung istana itu, ya, hampir semuanya dibangun pada saat Indonesia masih dijajah, ya. Kemudian ada beberapa BUMN yang memang itu asal-muasalnya dari pembangunan oleh pemerintahan zaman Belanda dulu, ya. Kemudian yang ketiga dari perolehan yang sah itu yang berasal dari perjanjian atau kontrak. Contohnya apa? Ketika pemerintah punya tanah yang idle misalkan, kemudian ada pihak ketiga yang mau atau berminat untuk membangun sarana prasarana di atasnya dengan harapan mereka dapat imbalan mengolah barang itu sampai sekian tahun atau 90 tahun. Contohnya pemerintah punya tanah idle, kemudian ada yang mau bangun jalan tol di atasnya. Ya, maka jalan tol itu suatu saat akan menjadi milik pemerintah. Nah, itu yang berasal dari perjanjian atau kontrak. Kemudian ada juga yang berasal dari rampasan. Ya, ada kewenangan negara untuk merampas barang-barang yang terindikasi misalkan ilegal atau berasal dari kejahatan, korupsi misalnya. Maka ada unit, ya, baik itu satker
eselon 1 maupun kementerian yang punya tusi untuk merampas. Contohnya bea cukai, ya, kemudian kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Ya, banyak kan mereka mendapatkan barang-barang rampasan yang kemudian itu masuk sebagai kategori barang milik negara setelah inkrah itu menjadi BUMN. Baik, kemudian terkait pengguna barang, ya ini merupakan pejabat yang pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara, garing daerah. Yang kalau di pemerintah pusat itu yang BUMN, kalau di pemerintah daerah itu BMD, barang milik daerah. Oke, ini analogi dengan best practice pengelolaan aset, ya, di mana nanti BUMN kita itu juga mempunyai elemen data yang kurang lebih seperti ini. Ada dengan kuantitas aset, ada nilai histori, bahkan kita punya laporan histori barang, kemudian ada keadaan aset, ya kita punya kondisi aset, baik rusak ringan, rusak berat, dan seterusnya. Ada lokasi atau biografi aset itu di SIMAN, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Mereka punya informasi terkait dengan letak atau lokus dari asetnya. Ya, kemudian akuntansi dan akuntansi penyesuaian, ya, di modul aset kita itu mengenal adanya penyusutan dan seterusnya. Ya. Baik, kita langsung ke sini. Ini contoh atau siklus pengelolaan BUMN, yang mana siklus pengelolaan BUMN itu sebenarnya lebih banyak di pengelola, ya, sebagian dilimpahkan ke pengelola, ya. Mulai dari perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran. Nah, ini sudah mulai sekarang dibahas tentang kaitan antara RKBUMN dengan RKAKL. Di mana Satker ketika menginginkan, ya, mengadakan aset, dia, ya, tulis dulu di rencana kebutuhan barang. Yang kemudian, ya, akan di-matchingkan apakah anggarannya itu mendukung untuk kebutuhan barang yang dia ajukan. Lalu nanti masuk ke tahapan pelaksanaan anggaran, ya, pengadaan. Ada yang lewat kontraktual, ada yang non-kontraktual. Nah, di sini sudah mulai kalau itu yang sifatnya lelang, ya biasanya akan masuk ke sirup, ya. Ya, rencana umum pengadaan. Ya. Lalu setelah diadakan, ya, kemudian dicatat, ya, pengadaannya itu, barangnya sudah datang, nanti ke siklus penggunaan. Ya, barang-barang itu digunakan, ya, umumnya untuk kepentingan, ya, mendukung tusi kantor. Ya, maka nanti ada penetapan status penggunaan. Nah, sebagian barang itu ada yang dimanfaatkan, bukan untuk tusi kantor, tapi dimanfaatkan dengan cara disewakan dan seterusnya. Mungkin rekan-rekan kalau lihat, ya, dulu sebelum pandemi, itu banyak kantor-kantor milik pemerintah yang kalau hari libur itu rame, ya, bukan lembur tapi ada, ya, janur, ya, ada pernikahan, ada acara-acara seminar, mereka nyewa, ya. Nah, salah satu bentuk pemanfaatan adalah dengan sewa, ya, disewakan. Atau ada mesin ATM di sana, nah itu bank nyewa di situ biasanya. Kemudian pemindah bukuan, di antara pemindah bukuan contoh jenisnya adalah, ya, reklas, ya, transfer dan seterusnya. Lalu ada siklus pemusnahan untuk barang-barang yang sudah rusak berat, yang sudah tidak punya nilai ekonomis, tidak bisa lagi jual. Nah, itu nanti ketika sudah rusak berat, ya bisa berujung kepada pemusnahan. Tapi kalau masih punya potensi PNBP, dijual, dilelang. Ya, mobil bekas, ya, mebel bekas, laptop bekas. Ya. Tapi kalau memang sudah betul-betul tidak bisa, ya dimanfaatkan lagi, tidak ada yang mau membelinya, ya dimusnahkan. Apalagi kalau barang-barang yang terindikasi berbahaya. Ya, kemudian proses penghapusan. Ya, agar keluar dari laporan barang, laporan keuangan, nah, siklus terakhir penghapusan. Baik, di dalam ini ada siklus pengelolaan BUMN yang sifatnya reguler, artinya terus-menerus, seperti WASDAL, ya, pengawasan dan pengendalian, ya, pembinaan dan pengawasan. Lalu pengamanan dan pemeliharaan kan setiap waktu harus diamankan, baik itu secara fisik, secara administrasi, ya, itu diamankan. Secara fisik, ya,
bisa dipagar, bisa dijaga secara administrasi ya dicatat ya dalam penatausahaan BUMN. Ya, kemudian ada siklus penatausahaan. Lalu ada yang sifatnya insidental yaitu revaluasi. Ya. BUMN kita itu kadang-kadang perlu kita sesuaikan nilainya supaya dapat nilai yang wajar. Kita sudah 2 kali revaluasi tahun 2007 dan 2017. Di mana memang tujuan revaluasi itu diantaranya untuk mendapatkan nilai yang wajar terhadap aset-aset yang dimiliki oleh negara. Ya, di mana syarat revaluasi itu harus serentak ya seluruh KL, tidak bisa parsial KLA revaluasi, tapi seluruh KL harus revaluasi. Dan ini nanti teman-teman di JKN yang mengatur ya kapan bisa revaluasi. Seperti yang sudah terjadi tahun 2007 kita revaluasi dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan atau neraca awal pemerintah pusat yang lebih wajar. Karena tahun 2004 itu sudah bisa nyusun 2005, 2006. Nah, di BPK itu merekomendasikan karena belum pernah dilakukan benang fisik, belum pernah dinilai untuk neraca awal, yaitu barang-barang sebelum tahun 2004 atau sebelum tahun 2005 dilakukan IP, inventarisasi dan penilaian. Kemudian di tahun 2017 kemarin kita juga melakukan evaluasi, ya, karena sudah terlalu tinggi utang kita, tentunya aset kita kalau tidak disajikan dengan wajar, ya terlalu gapnya terlalu tinggi antara aset dan kewajiban. Ya. Maka dengan adanya reval, nilai aset terutama nilai tanahnya, ya. Kemudian sebagian gedung, ya, kemudian didapatkan nilai wajar yang lebih mencerminkan ya, harga wajar. Baik, ini tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, jadi intinya ada 2 beban APBN dengan pelannya itu ada 4 ini. Ya, kurang lebihnya ada 4 ini. Nah, nanti teman-teman akan fokus yang akan presentasi di sini ya, pelannya yang sah, terutama di poin 1 ini. Ya. Jadi ada berapa poin tadi? Yang pertama poin besarnya ada 2, yang dari APBN dan pelannya sah. Yang pelannya sah ada 4 ini. Ya, bisa dari hibah, sumbangan atau sejenis. Tapi ini harus dimekanismekan lewat mekanisme APBN, di mana walaupun itu hibah, maka harus dilakukan pengesahan. Nah, sebelum pengesahan, teman-teman di JPPR perlu tahu itu, ya hibahnya itu berapa nilainya dan seterusnya, karena nanti pendapatan hibahnya yang mengakui oleh teman-teman di JPPR selaku bagian anggaran hibah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu rekan-rekan sekalian, silahkan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau izin bertanya. Silahkan. Tolong notulensinya ya. Iya. Silahkan. Pak, kan tahun 2017 itu dilakukan revaluasi. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan, kalau revaluasi itu dilakukan agar aset-aset kita itu gapnya nggak terlalu jauh sama utang. Nah, itu tuh sebenarnya kita ngelakuinnya kayak nggak jadi menggiring opini biar kita bisa bisa ngadain utang lebih banyak gitu, Pak. Iya. Terima kasih Mbak April ya. Iya, Pak. Ya sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri ya, revaluasi tahun 2017 itu ada nuansa-nuansa itu ya, karena isu terkait dengan utang kita sudah terlalu tinggi dan seterusnya, maka ekuitas kita tergerus lah kurang lebih begitu ya, karena kan utang atau aset dikurangi utang kan ekuitasnya, KN bersih kita lah kurang lebih begitu. Maka tahun 2017 itu objek revalnya berbeda dengan objek reval tahun 2007. Di 2007 itu tujuannya murni memang karena temuan BPK, pemerintah itu menyajikan asetnya kurang wajar. Kurang wajarnya kenapa? Karena neraca awal itu disusun tidak berdasarkan
sensus atau oplang fisik, ya, dan nilainya tidak diberi nilai yang wajar. Maka waktu itu semua BMN yang diperoleh sebelum tahun 2005, ya karena kita menyajikan neraca yang pertama kali itu tahun 2004 setelah adanya Undang-Undang Keuangan Negara itu, ya, dilakukan evaluasi. Yang mana tahapan evaluasi itu intinya ada dua. Pertama inventarisasi atau sensus, yang kedua baru penilaian, namanya IP. Di tahun 2017 itu yang kita lakukan reval tidak semua barang. Ya, yang direval hanya tanah, gedung dan bangunan, kemudian jalan irigasi jaringan kalau tidak salah. Nah, sudah barang tentu kalau untuk tanah misalkan itu akan melonjak tinggi, makanya sampai ribuan triliun kalau tidak salah kenaikan nilai wajar hasil itu. Ya memang kemudian ada tadi yang disampaikan, apakah tidak mendorong untuk melakukan pinjaman. Nah, pinjaman itu sebenarnya bukan hanya semata-mata dilihat dari rasio antara kewajiban ya atau utang dengan aset, tapi ada undang-undang kalau tidak salah yang mengatur maksimal berapa persen dari PDB kita. Ya, yang memang pada saat COVID ini kemudian naik. Ya, kalau terakhir itu sekitar 6% ya. Sebelumnya kan sebenarnya hanya 3% diperbolehkan ya. Ya, itu Mbak. Jadi memang dari sisi laporan keuangan kita, ya, memang sedikit banyak dengan adanya reval itu akan menaikkan ekuitas kita, ya, paling tidak mengimbangi utangnya naik, tapi kan asetnya juga naik, walaupun aset naik itu ya sebagian besarnya karena adanya proses revaluasi. Tapi ini bukan berarti untuk mendorong kita boleh utang lagi, ya. Utang itu nanti kaitannya tadi ada undang-undang yang bicara khusus tentang itu, di mana ya ada batasan maksimal terhadap PDB. Kalau tidak salah kemarin saya ikut sosialisasi yang tentang PEN itu sekitar 6% terakhir itu ya, sekitar 6%-an. Itu mungkin Mbak Alivia ya. Aprilia Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Oh iya, Alivia bawahnya. Silahkan, ada Yakti yang lain? Belum ada, kalau belum ada kita lanjut dulu. Nah, untuk barang-barang milik negara yang berasal dari APBN, ya, maka ya digunakan jenis belanja tertentu. Ya, umumnya untuk aset tetap dan aset absolut itu menggunakan belanja modal 53. Ya, belanja modal atau belanja 53. Ya, kemudian untuk persediaan menggunakan 52. 52-nya khusus, ada 5218 ya, untuk barang konsumsi, ada 523 sekian untuk barang-barang persediaan pemeliharaan. Kemudian yang perolehan yang sah ini, yang dari hibah, perjanjian kontrak, perundangan atau putusan pengadilan, yang di rampasan itu ya. Kemudian di dalam pertanggungjawaban kita, di laporan kita, itu nanti muncul di beberapa laporan, antara lain yang utama di neraca. Neraca itu kan komponennya ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di aset itu ada aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Nah, aset lancar yang BMN itu namanya persediaan. Karena di aset lancar kan banyak ada kas, ya, ada piutang. Nah, untuk yang berupa BMN itu disebut dengan persediaan. Nah, nanti di sini ada akun-akun di persediaan itu seperti barang konsumsi, amunisi, suku cadang, bahan pemeliharaan, ya, persediaan yang akan diserahkan oleh masyarakat. Kemudian aset tetap, ini semua bentuknya BMN, mulai dari tanah, alat mesin, gedung dan bangunan, jaringan, aset tetap lainnya, KDB. Alat mesin seperti apa ya? Contohnya meja, kursi, alat meubiler ya. Kemudian yang punya mesin ya AC, mobil, laptop, PC, printer, dan seterusnya. Aset tetap lainnya contohnya apa? Contohnya adalah koleksi buku perpustakaan, barang bercorak seni kebudayaan. Kemudian aset tetap renovasi, itu masuk kategori aset tetap lainnya. Lalu ada KDB. KDB ini adalah barang yang sebenarnya belum siap pakai, konsumsi dalam pengerjaan, tapi sudah pasti nanti ketika
jadi barang itu akan digunakan sebagai pendukung tusi kantor kita. Misalkan pembangunan gedung. Walaupun baru perencanaannya atau baru termin pertama, ini sudah bisa diakui sebagai aset masuk dalam KDP, ya, gedung dalam pengerjaan. Ketika sudah selesai, nanti dia akan masuk ke akun atasan gedung. Kalau barangnya yang dibangun gedung. Kalau yang dibangun itu atau yang dibuat adalah alat, nanti ketika selesai akan masuk ke Pak mesin, KDP-nya hilang. Demikian juga dengan kalau misalkan barangnya itu bentuknya jalan, tapi jalannya belum jadi, baru perencanaannya atau baru fisik sebagian, maka dia masuk sebagai jalan dan irigasi dalam jalan jaringan dalam pengerjaan. Kemudian ada yang menempati pos aset lain-lain atau aset lainnya, di mana di sana ada ATB, aset tak berwujud, ya, seperti software, hasil kajian penelitian, hak cipta, dan seterusnya, itu masuk kategori aset lain-lain. Ya, kemudian ada yang masuk sebagai aset kemitraan, ini kerjasama. BUMN yang dimitrakan dengan pihak ketiga, contohnya di tanah yang idle, kita mitrakan dengan pihak ketiga. Lalu aset yang tak digunakan, jadi barang-barang yang sudah rusak berat atau sudah sulit untuk dipelihara, maka bisa kita hentikan, namanya aset yang dihentikan dari penggunaan. Nah, ketika dia masuk ke aset yang dihentikan atau yang aset tetap yang dihentikan penggunaannya, maka direklas dari aset tetap ke aset lain-lain. Oke. Nah, ada beberapa istilah di mana sebenarnya pemegang kekuasaan keuangan negara itu adalah presiden. Ya, kemudian dikuasakan ke Menteri Keuangan selaku pengguna barang dan Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna barang. Ya, kemudian ada yang diserahkan wewenangnya itu ke Pemda. Jadi kalau ke Pemda itu diserahkan, kalau ke pemerintah pusat, ya Menteri, kemudian pimpinan lembaga itu istilahnya dikuasakan. Baik, kita lebih dalam di sini tentang BMN yang diperoleh dari beban APBN. Tentunya ketika ada barang-barang yang akan kita beli ya, dari DIPA, itu sudah kita anggarkan terlebih dahulu. Berarti ketika kita ingin mengadakan tanah, maka saat penganggaran proses RKKN kita sudah mulai mengajukan belanja modal tanah, ya akunnya 53111. Kalau misalkan akan membeli mobil, maka dianggarkan di 53211 belanja modal alat mesin. Kalau mau membangun gedung, apakah gedung kantor atau perpustakaan atau rumah dinas, maka ada 5331 belanja modal gedung. Artinya yang dari APBN itu diawali dari siklus anggarannya, di mana di anggaran sudah tersedia untuk membeli atau meningkatkan aset-aset yang akan kita realisasikan di tahun anggaran itu. Kemudian setelah dianggarkan nanti akan direalisasikan ada kegiatan yang sifatnya bisa kontraktual, bisa non kontraktual, bahkan bisa melakukan pembelian barang dengan mekanisme UP. Ya, realisasi belanjanya juga ada di akun itu, ya, yaitu 53 untuk aset tetap dan aset tak berwujud dan 52 ya khususnya 5218, 523 sekian untuk barang-barang persediaan. Nah, kalau kita masuk ke aplikasi nanti akan muncul di sana menu-menu yang terkait dengan hal ini. Saya coba masuk aplikasi biar lebih real gambarannya. Ini contohnya ya, aplikasinya kelihatan ya.
Tadi kita sampaikan ada aset tetap. Nah, di aplikasi di sini ada RUH ini rekam ubah hapus transaksi BMN, perolehan BMN. Nah, di sini ada contohnya pembelian misalkan. Nah, ketika kita membeli, kita merekam dari sini. Tapi ketika merekam untuk pembelian, itu yang diminta bukan barangnya apa, tapi kalau pembelian berarti dokumennya, BAST-nya mana, ya, berupa kontraktual atau non kontraktual. Ya, kalau ada nanti akan muncul di sini BAST-nya. Ya. Demikian juga kalau barangnya diperoleh dengan cara membangun langsung, jadi ada pembahasan langsung. Sama ini ketika rekam dia minta BAST-nya atau BAKP-nya. Ya. Kemudian kalau di persediaan sama, yaitu transaksi masuk pembelian. Nah, di sini juga minta BAST-nya. Kalau ada dia akan bisa dipilih. Ya. Baik, ya. Itu untuk transaksi-transaksi yang terkait dengan APBN. Nah, di siklus yang kemarin kita sudah pelajari, kalau itu dari APBN, maka kaitannya modul aset atau modul persediaan nanti itu dengan modul komitmen. Di mana tadi kita lihat ketika transaksi pembelian, perolehan pembelian, ya, ketika kita rekam ini dia minta BST-nya, ya, baik itu kontraktual maupun non kontraktualnya, termasuk dokumen terima barang kalau menurut UP, ya, mekanisme UP. Artinya apa? Ya, untuk peran dari APBN itu sangat erat kaitannya dengan modul komitmen. Yang pada waktu kita belajar modul komitmen, salah satu tugas modul komitmen itu adalah pencatatan BAST, berita acara serah terima, atau BAKP, berita acara kemajuan pekerjaan, atau BAPP, berita acara penahan pekerjaan. Ya. Tanpa ada data dari modul komitmen, maka modul aset, modul persediaan tidak bisa menginput transaksi yang dari APBN, pembelian, penerimaan langsung, pengembangan langsung, perolehan KDP, pengembangan KDP. Ya. Termasuk nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman yang akan presentasi, yaitu hibah. Ketika hibah juga sama. Hibah itu berawal dari BAST hibah yang direkam oleh modul komitmen. Ya, ini contohnya, ada contohnya ini ya. Ini ada contohnya, ini ada BAST hibah senilai 190 juta. Bentuknya barangnya apa? Itu sudah di-entry oleh modul komitmen. Nah, kalau kita klik catat di sini, nanti akan muncul barangnya. Oh, ternyata ada tanah bangunan. Ya, tanah bangunan untuk villa ya, peristirahatan bungalow cottage ya. Ini bukan tanah kuburan ya, peristirahatan, tapi tanah untuk ya seperti apa yang ada di puncak itu ya, ada KL yang punya semacam wisma ya, atau bangunan-bangunan di sana. Nah, ketika kita catat, nah dia sudah muncul ini. Informasi ini dapat dari mana? Dari modul komitmen yang mencatat BA hibahnya. Sama dengan kalau pembelian, ini nanti sudah muncul semua. Kita tinggal melakukan pendetilan. Kapan mau kita buka tanahnya, kemudian ada berapa meter persegi. Nah, ini ada di sini. Ya. Kita tinggal melakukan pendetilan di sini. Contohnya ini misalkan bulan 10 ya. Kita samakan saja. Lalu misalkan ini ada 500 meter persegi. Tidak ada. Nah, ketika disimpan, ya dia akan bisa atau akan menghasilkan laporan, ya. Tapi kalau belum di-approve, dia baru muncul di daftar, ya,
atau history ya, di history BMN. Dia akan muncul di history ini. Ya, nanti kalau sudah di-approve dia baru muncul di laporan-laporan. Baik ya, kurang lebih seperti itu untuk BMN yang dari APBN maupun BMN dari hibah nanti akan terkait dengan modul komitmen ya, modul komitmen selaku modul yang mencatat BAST atau BAKP atau BAPP. Baik ya. Di modul aset tetap itu ada 6 transaksi yang terkait dengan modul komitmen. 5 yang dari APBN yaitu pembelian, penjualan langsung, pengembangan langsung, perubahan KDP dan pengembangan KDP. 1 yang non APBN yaitu dari hibah. Walaupun hibah tetap dari modul komitmen karena yang terima barang itu harapannya di sana. Di modul komitmen akan membuat BA hibahnya. Ya, kita acara hibahnya. Lalu akun yang digunakan kalau dari APBN untuk persediaan 52, contohnya 5218, 523 sekian. Kemudian 57 ya, belanja bansos berupa barang, itu juga bisa dicatat sebagai persediaan. Lalu untuk yang berupa aset tetap dan aset tak berwujud, itu akunnya 53, belanja modal. Oke. Nah sekarang masuk ke teknis, di mana barang milik negara itu diberikan atribut ya. Atribut datanya apa? Jadi barang itu supaya seragam bisa diberikan dengan kode yang sama maka diberikan kodifikasi. Ada PMK 29 tahun 2010 tentang kodifikasi barang milik negara. Diseragamkan. Kalau tanah kodenya ini, kalau gedung kodenya itu, ya kalau laptop kodenya ini, itu ada diseragamkan di PMK kodifikasi barang. Lalu, ya karena barang ini tidak stagnan, begitu diperoleh sudah begitu saja, tidak seperti itu ya. Begitu diperoleh nanti bisa mengalami perubahan, apakah misalkan nanti gedung direhab, ataukah nanti ditambah luasnya atau kapasitasnya. Nah itu maka perlu ditambahkan nomor urut pendaftaran. Ya, kalau nggak ada nomor urut bingung nanti, misalkan ada kantor yang punya 10 laptop, ya. Awalnya diperoleh baik semua, tapi ketika nanti misalkan terjadi perjalanan yang rusak sebagian, ya sehingga sebagian itu saja yang dipanggil untuk diperbaiki, ya dengan cara transaksi perubahan kondisi. Lalu ada satuan dasar harga, kita menggunakan dasar harga histori, ya dasar harga histori. Lalu tanggal perolehan, kapan diperoleh aset itu oleh Satker. Lalu tanggal pembukuan, kapan dibukanya, umumnya sama dengan tanggal perolehannya. Lalu kapan mulai dipakai? Awalnya ini dalam rangka untuk menghitung penyusutan. Dan penyusutan kita sekali lagi menggunakan metode garis lurus. Lalu kondisi, ya kondisi ini termasuk yang kita butuhkan di modul aset, di mana kita mengenal 3 jenis kondisi, yaitu baik, rusak ringan, rusak berat. Ya baik berarti masih berfungsi dengan baik, kemudian masih utuh. Rusak ringan mungkin fisiknya masih utuh, tapi fungsinya itu sudah berkurang, maka perlu pemeliharaan. Ya. Misalkan AC ya perlu dilakukan pemeliharaan rutin, ya pembersihan AC dan seterusnya. Lalu ada kondisi rusak berat, di mana barang itu ketika kondisi rusak berat tidak ekonomis kalau dipelihara, ya maka nanti rekomendasinya penghapusan. Kemudian spesifikasi BMN, contoh yang merek itu dan seterusnya. Seperti ini contoh kode barang, di mana kode barang itu ada 5 klaster, yaitu golongan. Ini contohnya ini ya. Kalau kita bicara sedan misalkan, kendaraan dinas perorangan, itu 3 itu pramesin, ya 302 itu nanti bidang barangnya, bisa jadi motor, ya. Kemudian 01
Ya, ini golongan, bidang, kelompok. Ya, 01. Kemudian mungkin nanti kalau ini 01-nya adalah kendaraan darat. Ya, kemudian 01 lagi. Ya, golongan, bidang, kelompok, subkelompok. Lalu nanti yang paling detail adalah sub-subkelompok ini, sedan, jeep, station wagon, dan seterusnya. Ini pola kodifikasi barang milik negara. Sekarang kalau ada sekitar 12 itu kode barang nanti yang kita bukukan ke GL-nya itu akan di jurnal ya, dengan jurnal dengan mapping kode akun seperti ini ya. Kita fokus di nomor 2 sampai 8. Di mana semua tanah ya akunnya tanah, Pak mesin. Yang berbeda di sini hanya CIJ. CIJ itu jaringan itu nanti dipecah dengan jalan dan jembatan, irigasi dan jaringannya sendiri-sendiri. Lalu ada KDP dan ada APB, ya aset tak berwujud. Software, hasil penelitian, hak cipta dan seterusnya. Baik, kemudian kalau kita lihat laporan keuangannya yang terpengaruh BUMN itu apa saja sih? Yang pertama adalah neraca. Jelas di neraca itu ada persediaan dan ada aset tetap. Persediaannya bisa berupa barang konsumsi, bahan kendaraan, suku cadang, dan seterusnya. Aset tetapnya bisa berupa tanah, gedung, mesin, tetap lainnya, KDP, ya, dan APB. Ya, contohnya ini laporan yang terdampak, yaitu laporan keuangan di neraca, ya, khususnya nanti di aset. Lalu LO, di LO nanti akan muncul angka-angka yang berasal dari modul aset, ya, yaitu ketika ada penyusutan reguler, ya. Beban penyusutan, ya, pada akumulasi penyusutan, ya, beban penyusutannya akan masuk ke modul aset tetap, ini akan masuk ke laporan operasional. Kemudian ada LPE, laporan perubahan ekuitas, contohnya tadi yang kita sampaikan, ya, akun-akun 39 itu koreksi ekuitas dan seterusnya. Nah, ini contoh penyajian dalam neracanya, ada aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya atau aset lain-lainnya. Baik, selain yang muncul di laporan, ada yang diungkapkan dalam caleg atau CLBMN ya, di mana BUMN kita itu ada mungkin sebagiannya ekstra, sebagian berupa heritage aset atau aset bersejarah, ya. Sebagian kalau perusahaan itu ada yang sudah rusak atau usang, contohnya foto-fotonya sudah kadaluarsa. Nah, itu tidak dilaporkan di neraca, tapi cukup dijelaskan dalam catatan atas laporan BUMN maupun catatan laporan keuangan. Ya. Nah, ini contoh-contohnya untuk yang disajikan sebagai atau dalam laporan operasional ya, beban ya, beban kesediaan, pemeliharaan, beban pengangkutan hak, beban bansos, beban tuntutan dan amortisasi. Ya, dan seterusnya. Ya, kemudian kalau dari dalam ya, penjelasan di LPE, ini kalau ada koreksi kesalahan, ada koreksi nilai persediaan, atau kemarin kan ada reval. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, rekan-rekan sekalian. Tolong kelompok yang akan maju hari ini ya bersiap-siap ya. Ini kelompok 6 ya. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan yang diperoleh BUMN melalui perolehan APBN itu kan bisa melalui pengadaan ya Pak, tapi yang di aplikasi Sakti tadi kayaknya nggak ada pilihannya ya. Apa gimana Pak? Pilihan apa ya Mbak Emma? Maksudnya tadi di daftarnya itu kayak nggak ada untuk pengadaan gitu, melalui pembelian sama lain-lain hibah tadi. Baik, ya, jadi sebelum pembelian ini, siklusnya itu adalah dari modul komitmen dulu. Ya. Contohnya tadi, kita waktu cara hibah, itu kan tahu-tahu ada berita acara hibahnya.
Ya, waktu kita rekam tadi kita pilih ada berita acara hibahnya. Di mana dia ngerekamnya? Sebenarnya itu berasal dari modul ini, modul komitmen. Di modul komitmen itu ada pencatatan, ya ada RUH terkait dengan pencatatan BAST. Ya, ini ada BAST non kontraktual, ada yang kontraktual, ada BAST hibah. Nah, tadi dicatat di sini sebenarnya mereka. Ya, nyatat di sini. Ya. Nah, contohnya nih, ya di sini dicatat dulu ketika hibah itu dia dapat hibah berupa barang apa. Nanti ada rincian barangnya. Kalau dia itu berupa kontraktual misalkan, ya nanti ada pencatatan BAST atau BG. BG itu bank garansi. Nah, nanti akan direkam di sini. Ya. Direkam di sini. Pak, kayaknya layarnya belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Nah. Nah, jadi tadi awalnya sebelum kita masuk aset tetap itu, kan di sini tahu-tahu ada pembelian tadi ya. Pembelian dia nyari yang sudah BST mana, kontraktual atau non kontraktual. Nah, kalau ini direkam oleh modul komitmen, cara ngerekamnya di modul komitmen di sini ada komitmen apa RUH, kemudian ini supplier sudah, kontrak sudah, nah sudah selesai barangnya atau selesai sebagian selesai seluruhnya, nanti kita bisa mencatat di sini pencatatan BST atau bank garansi. Nah, ini sudah ada contoh misalkan ya. Ini ada contoh perolehan apa kalau ini bank garansi ya. Nah, ada juga yang aset atau jasa dikapitalisasi nanti milih ini. Nah, ketika milih ini nanti akan diminta kode barangnya. Termasuk kalau yang sifatnya non kontraktual ya, atau menggunakan kwitansi. Nah, ini bisa kita tambahkan nanti di sini, kemudian kita pilih barang gitu ya. Nah, di sini disuruh milih rencana barangnya apa gitu. Ini harus diisi dari awal ya. Oh, ini enggak ada akunnya. Nah, ini contohnya nanti harusnya misalnya di sini untuk kegiatan yang ada aset itu akan ada akun 53 atau ada akun 5218 dan seterusnya ya. Ini kebetulan apa kita nggak tahu ini ada di mana akun itu. Nah, ini contohnya untuk barang konsumsi ya, persediaan. Nah, ini bisa ini ya untuk persediaan. Nah, nanti kita bisa cari di sini rincian asetnya. Kan diisi ini oleh modul komitmen dulu. Ya, kalau aset ya asetnya apa? Ya, contohnya kalau ini mau barangnya barang persediaan, ya kita tulis di sini. Tapi kalau barangnya aset tetap, misalkan dia beli laptop, ya ada di sini.
Rekam dulu. Kemudian di sini. Nah, dia beri laptop. Ya, jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Nilainya berapa? Nah, tinggal ditulis di sini. Nah, ini sudah divalidasi kalau di Sakti, karena kita menggunakan akun 5218 seharusnya itu untuk persediaan. Tapi karena kita tidak punya 53, punya modal, misalkan Yes, ya dia akan tersimpan. Ya. Dia akan tersimpan. Kemudian kita simpan ini. Oh, ini suppliernya belum ada. Nah, kalau kita sudah terima BST di modul komitmen, maka nanti ketika kita masuk ke modul aset tetap, lalu kita rekam ubah hapus pembelian, perolehan pembelian. Nah, kemudian kita rekam, nanti akan muncul di sini. Nih, 12 juta yang tadi kita catat. Ya. Sudah muncul dia laptopnya, tinggal nanti kita berikan izin laptopnya merek apa dan seterusnya ya. Berarti Pak, kalau pas pencatatan di modul komitmen itu statusnya masih belum terregister gitu ya Pak, tapi kalau Ya, masuk aset tetap itu udah terregister gitu. Betul, jadi pada waktu di komitmen itu jurnalnya adalah aset belum register pada utang belum terima tagihan. Ya, jadi jurnal di modul komitmen itu aset belum register pada utang belum terima tagihan. Nanti ketika didetailkan di sini, ini kalau sudah sampai approve, karena modul aset itu kan ada 3 role user ya, operator, validator, dan approval. Ketika sudah di-approve, nanti jurnalnya adalah peralatan mesin pada aset tetap belum register. Peralatan mesin dari mana? Dari laptop. Kalau tadi kita belinya persediaan, nanti yang munculnya misalkan barang konsumsi pada persediaan belum register. Ya. Kalau bentuknya APP atau aset berujung, misalnya isi software, ya software pada aset lainnya belum register. Nah, kita bisa monitor sebenarnya jurnalnya apa dari modul GL pelaporan ini masih di BJJ akhir kalau salah ini. Nah, di monitoring pelaporan, monitoring jurnal kita bisa melihat jurnal yang tadi kita rekam di modul komitmen. Ya. Tadi tanggal 10 ya. Nah, ini jurnalnya ini. Aset tetap yang belum diregister, nggak bisa di ini ya, kita unduh aja. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, ini jurnalnya, aset tetap yang belum register pada utang belum terima tagihan, 12 juta. Nanti jurnal ini akan terbalik yang belum register ini ketika sudah didetailkan. Ya, sudah didetailkan tadi, tapi yang sudah di-approve. Tadi kan baru di operator ya, kalau di operator masih bisa diubah, dihapus. Ya, tapi kalau sudah approve nanti akan terbentuk jurnal untuk asetnya itu mesin, debit, kreditnya, aset tetap belum register. Sehingga tinggal menyisakan utangnya. Utangnya ini siapa yang menyisakan nanti modul pembayaran dengan cara apa? Merekam SPP, yang buat SPP, kemudian jadi SPM, lalu dikirim ke KPPN jadi SP2D. Nah, ketika sudah jadi SP2D itu utangnya sudah betul-betul hilang. Karena kalau SPP nanti akan ada jurnal utang belum terima tagihan di debit, kreditnya belanja yang masih harus dibayar. Belanja 5 sekian-sekian masih bayar. Kemudian ketika sudah SP2D baru ya belanja di debit, kreditnya ditagihkan ke entitas lain. Jadi betul-betul utang itu hilang ketika sudah terbit SP2D. Baik.
Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, sebentar. Kita lanjut ke slide-nya dulu sebentar, nanti sebelum teman-teman kelompok 6 ya menyajikan materi MPHLDJS ya, di mana di antara pengelolaan aset atau BUMN itu dengan cara pengelolaan lain yang sah, dan salah satunya adalah donasi atau hibah. Nah, ini ruang lingkupnya ada transaksi BUMN, KDP, ATR, bersejarah, pihak ketiga. Apa sih filosofi masing-masing transaksi ini? Kalau BUMN ini berarti barangnya sudah siap pakai, sudah siap digunakan, ya sudah bisa memberikan manfaat kepada satker itu. Contohnya apa? Kalau tadi contohnya kita beli laptop, itu kan begitu beli langsung bisa dipakai, ya, karena barangnya sudah siap pakai, sudah jadi. Ya. Berbeda dengan KDP, kalau KDP ini barangnya belum jadi, ya masih baru perencanaan, baru fisik. Itu misalkan gedung itu fondasinya belum sampai selesai barangnya. Nah, walaupun belum selesai, dia sudah masuk kategori aset tetap karena memang niatnya kalau sudah selesai nanti akan digunakan untuk mendukung fungsi kantor itu dan menjadi barang itu masuk kategori aset tetap. Contohnya gedung, umurnya berarti lebih dari 1 tahun digunakan untuk mendukung fungsi kantornya. Misalkan untuk gedung kantor, untuk gedung kuliah, untuk gudang, untuk perpustakaan dan seterusnya. Nah, sehingga KDP ini hanya sementara waktu. Begitu diperoleh, ini termin pertama, lalu nanti perubahan itu adalah pengembangan KDP, termin kedua, 3, 4, sampai selesai, dia akan menjadi aset definitif berupa BUMN. Nanti di sini ada perolehan, penyelesaian pembangunan dengan KDP. Atau ketika itu KDP-nya untuk merenovasi gedung yang lama, nanti ada perubahan pengembangan dengan KDP. Nah, ketika transaksi KDP ini sudah selesai, kemudian beralih ke BUMN, maka nanti jurnal di sini adalah memunculkan BUMN definitifnya, mengurangi KDP-nya. Contohnya KDP gedung, bangun gedung baru, bangun bangunan perpustakaan. Maka nanti ada termin 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai muncul sebagai KDP. Begitu sudah selesai dia menjadi gedung perpustakaan, di sini nanti kodenya masih gedung dalam pengerjaan. Begitu selesai nanti menjadi gedung perpustakaan di sini di transaksi BUMN, maka KDP gedungnya akan 0 dikredit, kemudian gedungnya didebit. Ya, jadi dia berubah dari KDP menjadi aset definitif. Lalu ada ATR apa nih? ATR ini aset tetap renovasi, masuk klasifikasinya di aset tetap lainnya, yaitu sebagian aset yang ditempelkan pada aset satker lain. Contohnya ada satker KPP, kantor pajak, yang menumpang gedungnya satker lain. Yang di STAN itu, di kampus STAN itu kan ada KPP Pondok Aren ya. Nah itu apakah gedungnya perpajak? Bukan, itu gedungnya STAN, ya, tanahnya STAN. Nah ketika KPP itu kemudian merenovasi gedung itu, ya karena tidak merasa kurang kapasitasnya, dia bisa luaskan atau bisa lebarkan atau bisa ke ataskan gitu ya dengan dana mereka, maka kita sebut sebagai ATR, aset tetap renovasi. Ya, kenapa? Karena gedungnya itu punyanya STAN, dia merenovasi, ya dia tidak bisa memakai gedung, maka dia akan akui sebagai aset tetap renovasi. Yang seyogyanya setelah selesai renovasi itu diserahkan kepada yang punya aset, berarti diserahkan kepada STAN. Sehingga nanti ATR ini harapannya juga munculnya sementara, kemudian akan menjadi aset definitif, menambah nilai gedung, menambah nilai alat mesin, menambah nilai CIJ dan seterusnya, tergantung jenis ATR-nya. ATR ini harapannya juga sifatnya sementara. Lalu ada heritage asset atau aset bersejarah. Ini tetap harus kita catat di modul aset tetap, walaupun ini nanti tidak akan dilaporkan di laporan neraca. Kenapa? Karena nilai histori dari barang ini terlalu besar. Ya, ibaratnya nggak mungkin dilukiskan dengan angka lah nilai historinya. Sehingga BUMN bersejarah itu nanti kita rekam hanya jumlahnya berapa, ya, kemudian ada di mana dan seterusnya. Spesifikasi dari barangnya, tidak
tidak diberikan nilai, sehingga dia tidak masuk ke laporan neraca, dia cukup di catatan atas laporan keuangan atau catatan BUMN. Kemudian ada barang yang bukan BUMN, yang warna merah ini. Ini adalah barang-barang milik pihak lain, bukan milik Satker, yang ada di tempatnya Satker. Contohnya kalau ada di stand itu misalkan langganan jasa air minum, ya biasanya kan dipinjemi dispenser oleh penyedia jasa air minumnya. Nah itu pinjaman itu bukan BUMN, tapi dia adalah barang titipan barang pihak ketiga. Ada mungkin yang membawa atau ada yang mungkin Satker yang menyewa mesin fotokopi, leasing ya. Karena dia sewa berarti bukan milik, bukan jadi milik ya. Ya dia hanya mengangkat jasanya saja. Ya, tapi kan barangnya ada di ruangan Satker itu. Nah, untuk menjelaskan nanti ketika ada auditor atau ada apip ya, nanya-nanya ini kok ada fotokopi, ada dispenser, tapi di laporan barang nggak pernah muncul itu. Nah, itu adalah barang pihak ketiga, kita punya daftarnya. Baik, kemudian yang paling bawah ini trigger jurnal saat approve. Ya, jadi untuk aset ini punya 3 role user. Ada operator atau maker yang tugasnya mencatat, mengentry, lalu ada validator tugasnya memvalidasi, memverifikasi apakah sudah benar atau belum. Lalu yang terakhir ada approver, ini tugasnya juga verifikasi tahap akhir. Harapannya kalau sudah melewati 3 role user itu datanya betul-betul valid. Ya. Baik, lalu selain perekaman ini ada proses penyusutan. Penyusutan ini kita dasarkan pada PMK 01 tahun 2013, penyusutan BUMN dalam rangka penyusunan LKPP. Di mana setiap semester sekali barang-barang yang sudah masuk di BUMN ini kemudian masuk objek penyusutan, ya karena tidak semua BUMN masuk objek penyusutan. Contohnya apa? Persediaan nggak disudutkan, tanah nggak disudutkan. Aset part lainnya yang disudutkan itu hanya alat musik modern dan ATR yang masa. Ada pun yang lain-lain seperti buku, koleksi perpustakaan, kemudian barang bercorak seni kebudayaan, ya itu tidak masuk objek penyusutan. Ya. Gampang rumusnya karena kita penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Intinya sisa nilai buku dibagi dengan sisa masa manfaat. Setiap semester kita lakukan perhitungan penyusutan. Ya di aplikasi sudah ada menunya, ya menu untuk proses penyusutannya. Aplikasi akan menghitung per barangnya itu seperti apa penyusutannya. Kalau ada siklus penghapusan ketika barang itu sudah hilang, rusak berat, usang, yaitu bisa menjadi trigger untuk melakukan proses penghapusan. Nah ini contohnya siklusnya seperti ini. Yang jelas kalau mau hapus itu harus diawali dengan usulan penghapusan. Contoh-contoh menunya nanti bisa dilihat aja langsung di sini ya. Di saktinya langsung nih. Nah menunya ada di sini ya, menu aset tab itu. Ada untuk transaksi, ada untuk cetakan, ada untuk monitoring. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke presentasi teman-teman dari kelompok 6. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau tidak ada, kelompok 6 sudah siap. Mas Fikri, Reza, Satrio, dan Mbak Katarina ya. Iya, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Ya, silakan Mas dipimpin untuk diskusinya, sekaligus nanti tolong notulensinya. Seperti biasa ya, nanti setelah diskusi diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Siap, Pak. Sebentar.
Cek. Apakah suara saya terdengar teman-teman semua? Ya, Udah masuk. Oke. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Selamat malam semuanya, rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sampai dengan saat ini kita selalu diberi kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, serta kelancaran dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk membuka presentasi kelompok kami pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang terdiri dari Katarina Nurdiani Rahayu, absen 6. Saya sendiri Muhammad Mutsakoful Fikri, absen 16. Dan rekan saya Reza Satrio Maulana, absen 26. Baik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme hibah langsung, hibah masuk langsung untuk BMN. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya mempersilakan kepada Katarina untuk penjelasan di awal ini. Dipersilakan, Katarina. Ya, baik. Terima kasih Fikri. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kami akan menjelaskan materi mengenai mekanisme hibah masuk langsung barang milik negara. Nah, untuk mekanisme ini diatur dalam PMK nomor 99 /PMK.05 tahun 2017 tentang administrasi pengelolaan hibah. Next. Oke. Jadi sebelumnya PMK 99 ini mengubah atau merevisi PMK sebelumnya, yaitu PMK 191 tentang administrasi pengelolaan hibah. Dalam pengubahan ini ada beberapa hal yang terlihat cukup mencolok ya perbedaannya. Contohnya kalau misalnya di PMK 191 itu belum terdapat konsultasi hibah. Sedangkan di PMK 99 itu diwajibkan ada konsultasi hibah sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Lalu untuk tahapan legislasi, pengesahan, pembagian, dan sanksi itu juga ada perbedaan di dalam PMK 191 dan PMK 99 yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Oke. Jadi sebelum masuk ke materi mekanismenya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman mengenai apa itu hibah. Jadi hibah itu adalah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, bisa berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, dari pengertian tadi, bisa ditentukan kriteria dari hibah itu, yaitu yang pertama, tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah. Lalu yang kedua, hibah tidak disertai ikatan politik serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Maksudnya jadi ketika kita menerima hibah ataupun memberi hibah, itu tidak mempengaruhi kebijakan politik negara kita. Lalu yang ketiga, khusus mengenai barang milik negara, atau dalam bentuk uang juga sama sih. Jadi yang diterima dari pemberi hibah itu digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satker penerima hibah atau digunakan untuk penanggulangan keadaan darurat. Nah, tujuannya itu bisa dirincikan lagi menjadi yang pertama, mendukung proses pembangunan nasional atau memberikan manfaat bagi satker penerima hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan. Atau yang ketiga, hibah juga bisa digunakan untuk mendukung penanggulangan bencana alam seperti banjir, longsor, tsunami, dan sebagainya, ataupun bisa untuk mendukung penanggulangan bantuan kemanusiaan termasuk bencana non-alam. Contohnya itu ada gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit seperti yang kita alami saat ini, yaitu pandemi COVID-19, dan atau bencana sosial meliputi konflik sosial, ataupun teror. Next. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai tahapan hibah masuk langsung barang milik negara.
Jadi kan hibah itu menurut jenisnya itu ada hibah langsung dan hibah yang direncanakan. Ya. Jadi di sini kita akan bahas hibah langsungnya, yaitu yang tanpa melalui mekanisme perencanaan. Dan di sini kita hanya akan membahas mengenai hibah yang berbentuk barang milik negara atau yang berupa barang, jasa, dan surat berharga. Ini tahap satunya, ini adalah tahap yang berbeda, bukan berbeda sih, baru ada ketika PMK nomor 99 tahun 2017, karena di PMK sebelumnya tidak ada. Jadi ini merupakan hal baru yang diberlakukan sejak 2017. Jadi konsultasi rencana penerimaan hibah itu, setiap hibah langsung yang akan diterima oleh kementerian lembaga itu dikonsultasikan dulu kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini kepada DJPPR atau Kanwil DJPB. Kenapa ke DJPPR dan Kanwil DJPB? Nanti dijelaskan di slide berikutnya apa perbedaannya. Terus konsultasi itu dilaksanakan jika penerimaan hibah itu untuk pertama kalinya atau tidak berulang, dan penerimaan hibahnya itu tidak sama dengan penerimaan hibah tahun sebelumnya. Kenapa kalau misalnya ada dua hal ini harus dilaksanakan konsultasi? Karena agar bisa menentukan jenis hibah, bentuk hibah, dan penarikan hibah. Untuk konsultasi ini tidak harus datang ke kantor setiap saat, tapi bisa dilakukan melalui tatap muka, surat menyurat, rapat, atau komunikasi melalui sarana elektronik. Teks. Nah, ini contoh salah satu bukti konsultasi hibah. Contohnya itu, ini konsultasi hibah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Biro PKLN Kemendikbud. Dari konsultasi hibah ini ditemukan hasil bahwa jenis hibah yang akan mereka lakukan adalah jenis hibah langsung luar negeri. Bentuknya itu berupa uang, barang, dan jasa. Bisa dilihat ya yang di checklist di bagian mana. Terus di keterangannya bisa dituliskan hibah ini untuk direktorat apa. Contohnya kalau yang Kemendikbud ini untuk direktorat PKLK, PSD, Bindikel, dan sebagainya. Ini dilakukan oleh Satker dan disetujui oleh Menteri Keuangan dalam hal ini DJPPR. Selanjutnya. Nah, tahap kedua setelah melakukan konsultasi hibah yaitu adanya perjanjian hibah. Jadi setiap hibah itu harus dituangkan dalam perjanjian hibah. Perjanjian hibah itu adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara pemerintah dan pemberi hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang disamakan. Untuk perjanjian hibah ini harus dan wajib memuat identitas pemberi hibah dan penerima hibah, tanggal perjanjian hibah atau penandatanganan perjanjian hibah, jumlah hibah, peruntukan hibah akan digunakan untuk apa, dan yang terakhir harus memuat ketentuan dan persyaratan. Next. Setelah melakukan perjanjian hibah, tahap selanjutnya yaitu ada registrasi hibah. Untuk registrasi hibah ini ada perbedaan dari PMK 191 dan PMK 99. Kalau di PMK 191 dulu itu setiap instansi dari kementerian lembaga itu semuanya mengajukan ke DJPPR, baik hibah yang berasal dari luar negeri ataupun hibah yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan di PMK 99 itu diperinci atau dibedakan alurnya. Kalau misalnya hibahnya berasal dari luar negeri, maka Kementerian Lembaga melaporkan pengajuan permohonannya itu ke DJPPR. Tapi kalau misalnya untuk hibah yang dalam negeri, Kementerian Lembaga mengajukannya ke Kanwil DJPB. Seperti yang tadi contohnya di sebelumnya yang Kemendikbud, itu kan dia hibahnya luar negeri, makanya dia tadi persetujuannya kepada DJPPR, bukan ke Kanwil DJPB. Terus, pengajuan permohonan nomor register ini wajib dilampiri pertama perjanjian hibah yang sudah kita lakukan di tahap 2 tadi. Yang kedua, wajib melampirkan ringkasan hibah. Dan yang ketiga, melampirkan surat kuasa atau pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah. Selanjutnya. Oke, ini perbedaannya ya. Tadi yang di 191 seperti itu dan di yang 99 seperti itu. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mustakoful Fikri. Baik, terima kasih Katarina atas penjelasannya.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit teknis tentang penandatanganan BAST ya. Jadi, BAST itu ya, ketika pimpinan KL atau Satker menerima hibah dalam bentuk barang, jasa atau surat berharga, dia itu wajib membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah. Nah, BAST itu akan dijadikan bukti terkait penerimaan hibah tersebut. Format BAST itu akan disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak. Perlu digarisbawahi sesuai kebutuhan. Namun ketika menyesuaikan dengan kebutuhan, kita juga harus mempunyai standar. BAST sekurang-kurangnya memuat. Yang pertama adalah tanggal serah terima, yang kedua pihak pemberi dan penerima, yang ketiga adalah nilai nominal hibah, terus bentuk hibah, tujuan BAST, dan terakhir adalah rincian harga per barang. Selanjutnya, bagaimana sih pengajuan pengesahan SP3HL BJS dan MPHL BJS ke KPPN? Nah, sebelum masuk ke sana, marilah kita ketahui apa itu SP3HL dan MPHL BJS. SP3HL seperti yang ada di slide itu adalah surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang dan jasa. Sedangkan MPHL adalah memo pencatatan hibah langsung bentuk barang jasa atau surat berharga. Nah, dalam rangka pengesahan pendapatan hibah nih yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk BJS, PA atau KPA itu menerbitkan SP3HL BJS tadi. Nah, ketika sudah dilakukan pengesahan untuk mencatat beban atau aset yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk BJS, PA atau KPA harus menerbitkan MPHL BJS. Nah, kedua dokumen tersebut harus diajukan pengesahannya ke KPPN. Nah, mungkin di sini ada sedikit ralat. Ini kami mengambil sumber dari KPPN Metro. Jadi harus pengesahannya ke KPPN Metro sebelum mencatat barang di dalam SIMAK BMN dan mencatat transaksi pengesahan hibah di SAIBA. Nah, terus tahapannya gimana? Tahapan perekaman MPHL BJS melalui aplikasi SAS. Yang pertama itu kita login dulu ke level admin. Nah, di level admin nanti kita masuk ke menu referensi 1 yaitu pejabat. Pastikan kita harus memastikan KPA itu sudah direkam di referensi dengan kode keterangan 1. Nah, yang kedua, menurut menu referensi 2 itu register, kita tadi rekam kode register hibah sesuai surat penerbitan register hibah dengan rincian nomor dan tanggal NPLN diisi nomor dan tanggal surat perjanjian hibah. Kode falas diisi dengan Indonesia rupiah jika merupakan dana rupiah. Kode donor dan kode kreditor dapat dikosongkan. Nama donor diisi nama pemberi hibah. Misalnya Pemda Kabupaten XXX. Selanjutnya, dalam pengajuan pengesahan SP3HL dan MPHL ke KPPN, kita masuk ke login ke level PPSPM. Nah, di sini ada menu SPM ya. Nah, di menu SPM itu nanti ada RUH SPM pengesahan hibah, terus masuk lagi ke MPHL BJS. Nah, di dalam level ini nanti kita akan ditemui dengan fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output yang diisi sesuai dengan DIPA gitu kan. Di DIPA ada tuh fungsi, subfungsi apa, programnya apa, kegiatannya apa, dan outputnya apa. Nah, yang kedua, sumber dana diisi itu banyak jenisnya nih. Ada nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17. Keterangannya bisa dilihat di sini. Untuk HL, contohnya kita nomor 12 nih, HLBD. Itu adalah untuk hibah langsung barang dalam negeri. Nah, jadi kalau ada hibah langsung barang dalam negeri, kodenya tuh 12 atau dengan simbol HLBD. Dan contoh-contoh lainnya bisa dilihat lagi di sini teman-teman. Masuk ke nomor 3 itu dasar pengeluaran. Dasar pengeluarannya apa? Adalah PP nomor 10 tahun 2011. Jenis dokumen apa? Jenis dokumen 01 DIPA seperti itu. Nah, lanjut, jumlah penerima diisi jumlah dana hibah yang diterima. Jumlah penerimaan teman-teman ya, diisi jumlah dana hibah yang diterima. Selanjutnya, jumlah pengeluaran diisi jumlah dana hibah yang telah dibelanjakan seperti itu. Terus yang ketujuh ada MAK atau MAP, itu adalah kode akun untuk belanja hibah.
Itu di kolom sebelah kiri diisi akun belanja hibah sesuai kolom MAK belanja di bawah halaman ini, yaitu daftar akun debit MPHL BJS. Nah, MAK atau MAP atau kode akunnya itu untuk pendapatan hibah bisa diisi dengan kode-kode seperti ini. Ada 43 1121 itu adalah pendapatan hibah DN ya, langsungnya dalam bentuk barang. Terus selanjutnya itu ada LN 43 juga, dia 431221 itu hibah LN dalam bentuk barang juga. Nah, pendapatan hibah DN itu langsung bentuk jasa itu di 4311. Jadi pokoknya kalau dalam negeri itu dia 4311, 4311, 4311. Kalau luar negeri dia 4312, 4312, 4312. Kalau barang itu 21, kalau jasa 22, kalau surat berharga 23. Jadi nggak susah ya teman-teman ya buat ngafalnya. Lanjut. Setelah itu nomor 9 adalah uraiannya nih, uraiannya yaitu apa? Pengesahan hibah dalam bentuk barang, jasa atau surat berharga triwulan tinggal diisi nanti disesuaikan dengan periodenya untuk kegiatan apa dan sesuai surat perjanjian hibah NPHD atau NPHLN dengan nomor dan tanggal bla bla bla, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nomor 10, penandatanganan SP2HL adalah KPA, lalu klik simpan. Nah, ini sebenarnya step-step teknis teman-teman ya. Nah, terus untuk mencatat MPHL BJS itu melalui menu SPM. Nanti baru cetak SPM. Terus transfer ADK MPHL BJS itu melalui menu utility. Nah, nanti ditransfer ke SPM ke KPPN. Lalu isi pilihan lagi, nanti ada tanggal SPM sesuai tanggal MPHL BJS. Terus jenis ADK SPM-nya 01 Satker. Terus pilihan non kontraktual, pilih non GUP. Selanjutnya ada ADK MPHL BJS, tidak perlu diinjek PIN. Lalu ada sampaikan MPHL beserta lampirannya ke loket FO seksi Vera. Selanjutnya perekaman persetujuan MPHL SAIBA dilakukan secara manual karena nomor persetujuan berjumlah 16 digit. Sedangkan pada SHS hanya diinput 15 digit nomor SP2D. Selanjutnya, perekaman persetujuan MPHL BJS di SAIBA melalui menu transaksi, lalu submenu daftar memo PHL BJS dan persetujuan MPHL BJS. Selanjutnya, pengesahan MPHL BJS diajukan ke KPPN Metro, dalam hal ini contohnya di KPPN Metro, itu melalui seksi Vera dengan melampirkan hard copy dan ADK MPHL BJS, surat penetapan nomor register hibah, BAST, SPT MHL atau surat pernyataan telah menerima hibah langsung. Yang terakhir adalah surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung, bentuk barang, jasa atau surat berharga. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reza. Silakan. Selanjutnya. Ya, jadi teman-teman, apabila KL menerima hibah, maka dia haruskan untuk melakukan proses administrasi hibah. Kenapa? Agar KL tersebut tidak menerima sanksi. Sanksinya itu ada di pasal 43 ayat 1 ini. Sanksinya itu apabila tidak melaporkan hibah, maka tidak diperkenankan menerima hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa bun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Ya, selanjutnya. Nah, kan tadi misalkan hibahnya diterima pada tahun sebelum-sebelumnya, maka harus disahkan kan, adalah surat Direktur Perbendaraan ini. Surat dari Direktur Jenderal Perbendaraan. Bunyinya itu KL yang mempunyai hibah langsung bentuk barang, jasa, surat berharga yang diterima pada tahun 2017 dan atau tahun-tahun sebelumnya
namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan atau proses pengesahan hibah agar melakukan inventarisasi hibah dimaksud. Nah, teman-teman, hibah barang itu ada yang statusnya belum diregister, ada yang belum diregister dan belum disahkan, ada yang sudah diregister tapi belum disahkan. Selanjutnya. Nah, kan untuk mekanisme pengesahan hibah yang tahun anggaran yang lalu, yang pertama itu kita melakukan pencatatan barang. Pencatatan barangnya itu ke dalam aplikasi Simak BMN. Nah, nanti jurnalnya seperti ini. Aset tetap pada aset tetap yang belum diregister, koreksi nilai aset tetap pada akumulasi penyusutan, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Selanjutnya. Nah, ini jurnal penyesuaian pada aplikasi Saibanya. Ya, selanjutnya. Nah, kan tadi ada hibah barang yang belum diregister tapi belum disahkan. Ada yang sudah diregister tapi belum disahkan. Nah, kalau untuk barang yang belum diregister, maka kita harus register dulu. Caranya register tadi udah disebutkan juga. Yang pertama itu kita mengajukan permohonan register. Mengajukannya itu ke KPPN apabila hibahnya berasal dari dalam negeri. Kalau hibahnya berasal dari luar negeri, maka mengajukan permohonan register itu ke DJPPR. Nanti Kanwil DJPB itu atau DJPPR akan menerbitkan surat penetapan nomor register hibah. Ya, selanjutnya. Contoh dari surat permohonan register hibah. Yang di sebelah kanannya itu petunjuk pengisiannya. Nah, surat permohonan register hibah ini nanti dilampiri dengan hasil review APIP Kementerian atas penerimaan hibah langsung bentuk barang, jasa, surat berharga. APIP itu aparat pengawasan intern pemerintah. Contohnya seperti BPK, BPKP, dan Itjen. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya kan yang tadi barang yang belum diregister kan udah dapat surat penetapan nomor register. Berarti langkah selanjutnya itu pengesahan hibahnya. Untuk mengesahkan hibah, dari Satker itu menerbitkan SP3HL BJS dan MPHL BJS. Nah, SP3HL BJS dan MPHL BJS ini akan diajukan ke KPPN dilampiri dengan surat penetapan nomor register hibah, BAST, dan SPT MHL. Selanjutnya. Ini contoh dari MPHL BJS. Selanjutnya. Ini contoh dari SP3HL BJS. Surat-surat ini ada di PMK, di lampirannya. Ya, selanjutnya. Ini contoh BAST. Selanjutnya. Kalau yang ini, contoh dari SPT MHL. Surat pernyataan telah menerima hibah langsung.
Ya, selanjutnya. Nah, tadi kan dari pihak Satkernya. Sekarang dari pihak KPPN. Tadi Satker udah mengajukan SP3HL BJS dan MPHL BJS. Nah, KPPN tugasnya itu untuk meneliti dan menguji surat tersebut. Barulah disahkan. Ya, selanjutnya. Langkah terakhir itu mencatat hibah setelah mendapat persetujuan MPHL BJS. Jurnalnya kayak gini. Hibah langsung yang belum disahkan pada pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu. Dicatatnya pada aplikasi Saiba. Ya, udah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri Katarina, saya sendiri dan Reza. Sejauh ini teman-teman apakah ada yang ditanyakan terkait pemaparan hibah BMN, mekanismenya? Dipersilakan kepada teman-teman sekalian. Izin bertanya. Ya, dipersilakan ke Mbak Vera. Iya, izin bertanya. Ini kan misalnya dalam tahapan perjanjian hibah itu kan kalau ada hal yang ingin diubah, tapi bukti perjanjian itu sudah dibuat dan diserahkan ke BPK itu bagaimana ya? Makasih. Baik, sama-sama Mbak Vera. Kami tampung dulu pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Boleh, Mbak Med. Apakah rincian dalam BAST itu boleh lebih dari yang disyaratkan? Terus kalau boleh itu contohnya kayak gimana ya? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kami tampung pertanyaannya. Baik, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, mungkin pertanyaan pertama tadi dari Mbak Vera. Pertanyaannya adalah, dalam tahapan perjanjian hibah, bagaimana jika ada hal yang ingin diubah, namun bukti perjanjian sudah dibuat dan diserahkan ke BPK? Boleh dijawab mungkin dari Mbak Katarina? Ya, oke. Jadi untuk pertanyaan Vera tadi, gimana kalau misalnya di perjanjian hibah itu kan udah ada buktinya, terus sudah dikirim ke BPK, tapi kalau ada perubahan gimana? Jadi berdasarkan PMK 99 tahun 2017 tadi, di pasal 14 disebutkan kalau misalnya ada perubahan terhadap perjanjian hibah, itu yang dilakukan, jadi kayak perubahannya itu sebelumnya dilakukan dengan melalui kesepakatan tertulis antara penerima hibah dan pemberi hibah dengan merujuk pada ketentuan perjanjian hibah sebelumnya. Nah, dari hasil kesepakatan tersebut, salinan perubahan perjanjiannya disampaikan kembali pada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, kalau mau diubah ya tetap harus ada kesepakatan antara si penerima dan pemberi, lalu membuat perjanjian hibah kembali perubahannya dan disampaikan kembali ke BPK. Seperti itu.
Baik, terima Bagaimana Mbak Vera? Udah. Iya, Mbak Vera. Ya, terima kasih. Sama. Oke, untuk pertanyaan kedua, tadi kan ada disyaratkan dalam BST itu ada syarat-syaratnya, dan Mbak Made bertanya apakah boleh lebih dari itu syarat-syaratnya. Nah, coba kita kembali lagi ke PPT-nya tadi. Sebentar. Nah, jadi di dalam rincian BST itu kan tadi udah kita pahami bahwasanya harus ada tanggal penerima, tanggal serah terima, pihak pemberi dan penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BST, dan rincian harga per barang. Nah, ini adalah sekurang-kurangnya. Jadi minimal harus ada ini. Kalau lebih dari ini boleh nggak? Boleh. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tadi sesuai dengan kebutuhan yang disepakati. Nah, mungkin contohnya sini ya, mungkin. Oke, di sini kita bisa sebentar coba biar kita bisa bandingkan. Nah, tadi di sini ada tanggal serah terima. Nah, di sini ada juga tanggal serah terimanya, teman-teman. Ada tanggal serah terima. Ups, bentar. Gila nih. Nah, di sini ada tanggal serah terimanya yaitu 5 Februari tahun 2015. Terus ada pihak pemberi dan penerima. Di sini pihak pemberinya adalah bentar. Nih. Di sini ada dalam hal ini bertindak atas nama Dutch Glass GIZ ini disebut pihak pertama yaitu pemberi ke Kementerian Pan-RB itu pihak penerima. Terus ada nilai nominalnya sejumlah 6 juta euro ya. Terus di sini ada bentuk hibahnya. Bentuk hibahnya tuh di sini bisa kita lihat bentuk hibahnya. Nih, akomodasi tiket pesawat di sini ada bentuk hibah barang dan jasanya seperti itu teman-teman. Terus ada tujuan BAST-nya dan rincian harga per barangnya juga ada di sini. Nah, terus tambahan-tambahannya kayak misalnya bukti-bukti, ini poin-poin seperti ini itu boleh ada kayak bukti-bukti atau kwitansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh pihak pertama. Terus ada penjelasan-penjelasan tambahan ini diperbolehkan. Dengan catatan poin-poin ini harus ada seperti itu. Baik, seperti itu Mbak Made, bagaimana? Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, apa kita bisa tutup? Bagaimana Pak? Kira-kira Pak? Kita sudahi aja Pak presentasinya. Silakan Mas, terima kasih. Oke. Baik rekan-rekan, ya silakan. Izin tutup dulu Pak ya. Ya silakan. Oke, teman-teman semua dan Pak Agung, berikutlah dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fikri ya dari kelompok 6 dan teman-teman kalian ya, kelompok 6 sudah mempresentasikan tentang MPLBJS ya. Jadi intinya ketika ada hibah langsung berupa barang, jasa surat berharga, utamanya yang berupa barang, itu juga sama melalui modul komitmen terlebih dahulu
untuk dicatat BA hibahnya, dan barangnya ini juga bisa berupa persediaan atau aset tetap atau aset tak berwujud. Ya. Kemudian nanti setelah direkam di modul komitmen akan dilanjutkan oleh modul persediaan atau aset untuk pendetilan barangnya. Jurnalnya ya mirip ya dengan pembelian. Bedanya hanya lawan dari aset belum registernya. Ya. Kalau untuk pembelian atau dari APBN kan jurnalnya aset belum register pada utang belum terima tagihan. Maka untuk BAST hibah, ini BAST tipe 8 ini, supplier tipe 8, itu adalah aset belum register lawannya hibah belum sah. Ya, hibah belum sah. Registernya akan hilang ketika modul aset atau persediaan melakukan pendetilan. Sementara hibah belum sahnya akan hilang ketika dilanjutkan ke proses di modul pembayaran dengan membuat MPH LPJS, lalu dikirim ke APBN, terbit persetujuan MPH LPJS. Ketika persetujuan MPH LPJS itu sudah dicatat di Sakti, maka akan hilanglah hibah belum sahnya jadi pengesahan hibah langsung. Jadi nanti hibah belum sah pada pengesahan hibah langsung. Kalau itu masuk akun ekuitas. Ya. Baik, ya itu mungkin sebagai tambahan dan prinsipnya untuk hibah itu adalah untuk hibah barang itu 1R 1P. 1R itu apa? Register ya ke DJPPR. Dalam hal ini untuk hibah dalam negeri tadi bisa ke Kanwil DJPP. Ya, kemudian 1P pengesahan, lakukan pengesahan ke KPPN mitra kerjanya. Pengesahan ini dengan cara membuat MPH LPJS. Untuk hibah yang berupa uang, ya agak berbeda, mekanismenya lebih banyak, lebih panjang, karena dia ada mekanisme 3R 1P. Pertama, registerkan ke DJPPR, yang kedua, buka rekening pemerintah lainnya, ya ke PKN, ke Keuangan Negara, lalu revisi, ya. Revisi on top, menambah pagu yang sebelumnya, baru pengesahan ke KPPN. Nanti ada SP 3HL dan seterusnya untuk yang hibahnya berupa kas. Nah, dalam bahasan kita ini hibah yang berupa barang. Ya, hibah yang berupa barang itu dilakukan mekanisme 1R 1P. Baik, mungkin itu rekan-rekan sekalian. Kalau masih ada yang bertanyakan silahkan. Sambil kita sampaikan itu ada kuis.